Kalian berdua, mari menemani Chang-Chang ke kubur. Longzun dan Pinailaku, ini semua yang mulia perintahkan padaku. Jika Anda tidak percaya, lihatlah permaisuri naga. Because cambuk di tubuhnya, itu semua karena cambuk api Jin Feng. Hara Hadarin, Silicon Duduk. Waktu baik telah tiba. Silakan pasangan bersujud. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Tunggu. Elder Jiao, hormat kepada Tuan Naga. Tidak tahu Tuan Naga datang hari ini untuk klan Jiao. Ada perintah APA? Kabarnya, putrimu Liu Kongkong menikah hari ini. Benar. Putri kecilku menikah. Tuan Naga yang terhormat bersedia datang memberi selamat, merupakan kehormatan klan Jiao. Silakan Tuan Naga duduk di tempat terhormat. Silakan. Tidak perlu. Aku kesini bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk merebus pengantin. Liu Kongkong, aku mencari kamu selama 300 tahun. Kamu siapa? Kakak, kamu terluka? Ibu pernah bilang, darah hati klan Jiao bisa menyembuhkan semua penyakit. Liu Changjiang, sudah larut masih di luar? Sebentar lagi. Celaka akan dimarahi lagi. Kakak, aku harus pergi dulu. Cepat sembuh. Ya. Liu Changjiang. Aku pasti akan menikahi. Kamu? Kongkong, sejak kamu menyelamatkan, aku sudah yakin. Kamulah ratu masa depan klan naga. Ikutlah aku. Aku tidak suka padamu. Mengapa harus ikutmu? Aku penguasa tertinggi klan naga, dari 4 lautan dan 8 penjuru. Mengapa kau tak menyukaiku? Yang mulia Dewa Naga. Aku sudah punya suami. Suami? Yang mulia Dewa Naga. Ao Chen, kau. Suamiku. Liu Kongkong, di dunia ini, hanya aku suamimu yang sah. Ingat baik-baik. Hari ini hari pernikahanku. Kau berani membunuh suamiku. Inikah balasanmu? Hadap hanya lamat nayawamu? Kau salah, Chang-Chang. Aku datang membalas budi. Akan kubawa kau ke istana naga, menjadi permaisuriku. Kau akan Ratu Agung Semesta. Balas budi? Ini jelas-jelas balas budi dengan kejahatan. Siapa mau jadi permaisurimu? Jika tetap menolak, ikut denganku. Aku tak segan menghabisi 2 iblis tua ini.
Suami. Ayah. Suami. Tidak. Aku setuju. Yang mulia Dewa Naga, kumohon ampunilah. Orang tuaku. Pelea? Suami. Baik. Jangjang. Song. Dewa Naga. Perempuan ini cuma iblis naga hitam, bukan dari klan kita. Darahnya pun kotor dan hina. Klan naga emas kita. Sudah langka keturunannya. Memilih permaisuri, mengubah nasib klan naga. Bagaimana bisa naga rendahan ini mensemari darah murni kita? Mana pantas jadi Ratu Klan Naga? Mohon Dewa Naga pertimbangkan. Baik. Permaisuriku. Punya kalian berani hina dan fitnah? Siapa lagi yang berkeberatan? Bila Takada Songgang. Mulai hari ini, Chang adalah permaisuri. Segera siapkan semuanya. Hari ini juga, aku akan menikah. Kang, lihat. Hanya semalam. Kita sudah punya anak. Rupanya Dewata. Menganggap kita jodoh surgawi. Kau anggap nyawa manusia seperti rumput. Tidak takut hukum alam, bisa menimpa anak kita. Mohon ampun permaisuri naga. Tak apa. Bangunlah. Eo Chen, kau hila? Dia Lukemu. Pantas mati. Cuma menarik rambutku. Kau tega membunuhnya? Kau benar-benar tiran. Tiran Pantak Mazala. Kang. Satu-satunya yang kupedulikan hanya kau. Siapapun yang lukai, ku habisi seluruh klannya. Orang seperti tak paham cinta sejati. Mengerungku percuma. Tak apa. Akan ku beri waktu. Hingga aku mensanteku. Aosheng. Lupakan hasratmu. Kau bunuh tunanganku. Teror orang tua. Seumur hidupku. Takkan bisa mencintai. Kang. Rupanya selama ini, ku sayangi berlebihan. Hingga ku tak tahu diri. Mulai hari ini, Permaisuri Naga dikurung di istana tanpa perintah. Siapapun dilarang masuk. Saya. Paduka, kenapa sampai ke sini? Tempat ini, ada yang istimewa? Ini area terlarang Istana Naga. Tuan Naga, melarang siapapun mendekat. Area terlarang. Justru ingin kulihat. Rahasia apa di sini? Paduka Janganeka.
Kabarnya, dulu ada putri naga, penasaran. Menusup ke istana. Lalu dihukum Tuan Naga. Urat naganya diputus, sisiknya dikuliti, dikubur di kolam petir abadi. Seram sekali. Paduka. Lebih baik kita pergi. Masuk sembarangan bisa membuat Tuan Naga marah. Tekat APA, aku adik angkat Tuan Naga yang paling disayangi. Di dunia ini, satu-satunya yang sepadan, Phoenix Emas Saimbang Daranaga. Sejak lahir, takdirku jadi permaisuri naga. Maka, istana naga ini, lambat laun jadi rumahku. Mau kemanapun, bebas ku pergi. Paduka adik angkat Tuan Naga, berwujud Phoenix emas. Permaisuri naga masa depan. Pasti jadi milik Paduka. C'est le Rupanjuru, Selin Tuan Naga, Yang Termulia. Adalah Paduka. Tenang saja, ikut aku masuk. Bahkan langit runtuh. Aku yang tanggung. Anakku, kau seharusnya tidak pernah lahir di dunia ini. Lambang pernikahan ini bukan untuk Tunga. Bukan begitu? Kalian siapa? Rubah lisik dari mana ini? Berani bersembunyi di istana? Bagaimana kalian masuk? Cepat pergi. Jika Ochen melihat, benar-benar masalah. Berg Baron, naga hitam berdarah rendahan. Berani memanggil nama Kak Tunga langsung. Yang mulia, istana nggak dijaga ketat. Naga hitam ini bisa masuk kemari? Hudingar. Akhir-akhir ini, Tuan Naga selalu datang sendirian ke sini. Tak izinkan pengikut. Rupanya, kau naga mesum bersembunyi. Mau menggoda Kak Tunga supaya bisa naik strata, menjadi Phoenix. Aku tak menggoda Tunga. Kau masih berani membantah? Tahu konsekuensi masuk istana secara ilegal? Lepaskan aku. Aku sarankan kalian pergi. Jika Ochen tahu, kalian cemat, tak ada yang bisa selamatkan. Yang mulia, kurasa dia cuma tipu daya untuk usir kita. Lalu gunakan sihir rubah. Todai Tuan Naga. Aku tidak. Mau pamer kekuasaan? Mau usir aku ya? Hari ini, akan kuhajar kau habis-habisan. Tanya saja pada Kak Tuan Nagamu, siapa aku sebenarnya? Cuma pelayan licik yang menyusup masuk. Perlu kutanya lagi? Masuk istana tanpa izin. Tak kepedulikan. TAPI. Kau berani goda Kak Tuan Naga. Harus dihukum. Apa maksudmu? Dihajar langsung oleh Yang Mulia Ling Yu. Ini kehormatan untukmu, naga hitam rendahan ini. Dasar kau. Tak pantas menjakat sepatuku. Berani goda Kak Tuan Naga. Jangan. Berhenti. Aku adalah permaisuri Naga Ochen. Bisa ku buat tak peduli. Tapi kata Wila, dengan sifat Ochen, dia takkan maafkan kalian. Jika ingin tetap hidup, pergilah sekarang. Kukira, kau punya trik hebat. Nyatanya cuma ini. Bodoh sekali kau ini. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Yang Mulia, Jongan takut d'Anganya. nanti saat jumpa Dewata Naga, dia pasti berulah lagi. Benar. Saya rasa, dia cuma mau Dewata Naga. Lihat tampang genitnya. Kasihan dan lepaskan dia. Dasar esai manis. Licik benar niatmu. Hudingar. Tanduk naga pusat darah ras naga.
Kau yang kuma, iblis hitam berdarah rendahan. Justru kunci evolusimu jadi naga. Titik vital. Jika tanduk ini patah, kau akan turun derajat. Jadi ular paling hina. Selamanya. Tak bisa berevolusi. Bukannya kau selama ini ngimpi jadi permaisuri naga? Hari ini saya akan bantu kamu. Jangan. Sudah ratusan tahun, tanaman evolusi ini akhirnya mau matang. Setelah Chang-Chang memakannya, ditambah darah Phoenix emas, dia bisa berevolusi. Phoenix emas sudah ketemu. Tinggal tanaman ini saja. Evolusi jadi naga, impian seumur hidup iblis air. Asal saya bisa bantu Chang-Chang berevolusi sukses, dia pasti berbaik hati. Jadi permaisuri Seiya. Ekornya saja sudah terlihat. Bau amis dan anyir sekali. Cepat ambilkan cermin untuknya. Biarkan dia melihat diri sendiri. Sekarang ini, seberapa menjijikkan. Tidak. Tidak. Kau sekarang hanya seeker. Lebih hina dari ular naga. Ular tak bertanduk yang kotor. Lihat saja nanti, mana bisa merayu kakak Tuan Naga. Kalian jahat semua, jangan ganggu ibuku. Siapa yang bicara? Paduka, lihat. Wanita ini masih berani di sini. Menyembunyikan telur naga. Jangan sentuh itu. Telur naga apa? Ini jelas anak dari perempuan itu. Ini bukan anak. Ini adalah darah daging Tuan Naga. Mimpi di siang bolong juga ada batasnya. Kakak Tuan Naga, mana mungkin dengan ular jalang sepertimu punya anak? Menurutku, anak ini tidak pantas ada di dunia. Jangan. Kumohon padamu. Lepaskan anak. Aku mohon. Kenapa? Kasihan si imut ini ya? Asal kau lepaskan dia, apapun akan kulakukan. Begitu? Kalau begitu, serahkan mutiara nagamu. Akan kubebaskan. Rumaya Naga sud à Terquimpul. Phoenix emas itu sekarang ada di istana naga. Kang Kang. Tungguaku. Sebentar la Jikoakan Jadinaga. Gimana? Sudah putuskan? Aku. Si imut ini, kok seperti merebut nyawanya? Mutiara naga ini benar-benar nyawa ular naga dan naga. Mutiara utuh, nyawa selamat. Mutiara hancur, nyawa melayang. Asakan aku memberi mutiara naga. Kau akan bebaskan anakku? Tentu saja. Aku Phoenix emas berdarah murni. Aku berjanji, pasti ku tepat. Baik. Naga Ball. Kuberikan padamu. Sekarang kau harus melepaskan anakku.
Baiklah. Tapi kau harus jaga baik-baik ini. Kau yang menolak ini. Jangan salahkan aku jika ku hancurkan. Jangan. Ibu. Tidak. Anakku. Anakku. Sudah kuserahkan naga bol. Mengapa kau tetap membunuhnya? Ini hukumannya karena menggoda kakak Longzun. Kau bunuh anakku. Aku akan balas dendam. Ular kecil tak berarti berani lawan Sang Phoenix. Kau terlalu TAPI. Naga bol ini sepertinya benda langka. Sempurna dibuat kalung. Hadiah untuk kakak Longzun. Dia pasti sangat menyukainya. Aushing. Tidak akan membiarkan kalian. Sudahlah. Bawa dia keluar dan kuburkan. Segera, kalau tidak, saat kakak naga datang dan lihat ada YG nekat masuk, pasti akan marah. Siapa YG mengizinkan kalian muncul di sini? Apa YG kalian lakukan di sini? Hormat pada Yang Mulia Naga. Kakak naga. Kakak sudah lama sekali tidak menjenguk Lin Yue. Kenapa kalian ada di sini? Tidakkah kalian tak? Ini wilayah terlarang. YG kubatasi ketat. Siapapun dilarang masuk. Kakak naga. Aku datang jauh-jauh dari Gunung Kiwu suku Phoenix mencarimu. Hanya karena pemandangan di sini unik, jadi penasaran. Makanya, mengajak saudari-saudari berkunjung. Benar, benar. Tuan Putri, dia tidak sengaja. Kakak naga. Jika kakak marahku masuk sini, hukum aku saja. Jangan lebatkan yang lain. Apakah kalian pernah masuk ke aula ini? Tidak, tidak. Ini wilayah terlarang. Kami hanya jalan-jalan di taman. Mana mungkin melanggar perintahmu? Aku masih butuh darah Phoenix emas ini untuk bantu Chang-Chang berubah. Sebaiknya jantam konflik dulu. Benar Yang Mulia. Kami baru tiba di sini. Perrin Tamu. Tentang larangan masuk. Pasti kami patui. Baguslah. Linju, ke depannya, jangan datang ke sini lagi. Banyak jebakan di sini. Jika sampai terpicu dan kau terluka, aku akan sedih. Yang Mulia Naga sangat Meunier Yongjimu. sampai buru-buru datang karena takut kau terluka. Seluruh naga tahu Yang Mulia Naga memperlakukanmu SBG harta. Tidak bertemu sebentar saja sudah gelisah. Kakak naga.
Aku ingin melapor. Teddy, kulihat si rubah licik, nekat masuk. Makanya, Apa kata? kakak naga. Aku takut rubah itu akan berbuat jahat. Makanya, kutuntun dia masuk. Dia di mana sekarang? Tenang saja kakak, sudah kuhabisi dia. Berani benar dia. Hukuman YG tepat. Sebagai Phoenix emas, harus berwibawa seperti ini. L'agipula. Sudah kularang dimasuk. Dia nekat masuk. Aku Pentacan en puni. Tanganmu kenapa? Sakit tidak? Sepertinya, SI rubah lisik itu memang punya trik-trik. Saat kuhukum, malah melukai diri sendiri. Menghukum budak hina itu mudah. Kok bisa ceroboh begini? Kakak Longzan, si rubah lisik itu masih berani ngomong kasar. Benar-benar tak tahu. Mana mungkin kubiarkan kau tertipu olehnya. Kejadian seperti ini, serahkan pada pelayan saja. Jika kau terluka, aku tak bisa jelas pada ayah. Hahit. Kakak Longzan. Aku ini, Phoenix Blue Sembilan. Mana mungkin 5? Darah di lantai ini. Ada apa? Sudah kuduga kakak Longzun pasti tak akan marahi aku. Bahkan jika dia tahu apa yang kulakukan pada wanita itu, pasti tak peduli. Kakak Longzun. Kakak Longzun, barusan kulihat. Aku tadi, seperti melihat wanita itu menuju istana musim panas. Ruang ini berantakan. Pasti ulahnya. Astaga. Wanita ini terlalu berani. Paduka. Tadi harusnya habisi dia di tempat. Tak kesangka, dia terlihat lemah. Tapi licik sekali. Sampai segitiga tak tinggal di sampingku. Rela membobol larangan. Bawa kabur anak kita. Kang Kang. Aku pasti menemukanmu. Kakak Longzun. Kau bilang, cari siapa? Kakak Longzun. Ada apa denganmu? APA. Ling Yue tak memuaskanmu? Ini. Kang Kang. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku tetap akan menemukanmu. Ini. Kakak Longzun, mau kemana? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku belum pernah lihatmu seperti ini. Apakah karena wanita itu? Kakak Longzun. Sudah kuduga, kau tak akan tinggalkan Ling Yue. Benda ini, tak tahu fungsinya. Tampaknya tak berguna. Buang saja. Kakak Longzun. Kedatanganku kali ini sengaja, siapkan kejutan untuk pertemuan kita. Jangan-jangan, Linju Mazukistana. kompas terpengaruh auranya, jadi rusak. Kakak Longzun. Kenapa diam saja? Mazala Adia. Bicarakan lain waktu. Kakak Longzun. Waktu itu aku sedang retret, ketinggalan upacara penobatan. Aku belum memberi perayaan yang layak. Niat baikmu, hamba hargai. Hal kecil tak perlu dibahas lagi. Hamba masih ada urusan penting. Kakak Longzun. Lihatlah. Kang Kang. Benda ini, kenapa ada di tanganmu? Ada apa ini? Benda ini adalah mutiara naga klan Jiao. Sangat bermanfaat untuk kultivasi. Kakak Longzun. Kenapa kakak marah sekali? Jangan-jangan ini hadiah dari Ling Yue. Kakak tidak puas? Mutiara Naga Clan Jiao. Istana naga tak pernah ada klan Jiao. Benda ini, bagaimana kau dapatkan? Si rubah itu dari klan Jiao.
Istana naga sangat terjadi. Entah bagaimana dia bisa masuk ke sini. Dia cuma jauh hitam. Masuk istana naga sendiri itu dosa besar. Dia berani tak tahu diri menggoda kakak. Aku ambil mutiara naganya. Mutiara klan Jiao memang berkhasiat. Sudah kujadikan artefak untuk kultivasi. Sangat bermanfaat. Ini juga satu-satunya kegunaan dirinya. Sekarang dia di mana? Kakak Longzhen. Kakak tenang saja. Dia nakit masuk istana. Sudah kami hukum. Menghukumnya? T'as eu qu'à siapa dia? Bukankah cuma Jiao hitam? Bahkan tukang bersih-bersih di istana pun tak layak menguburnya di sini. Sudah merupakan berkah bagi leluhur. Cari mati. Kakak Longzhen. Mungkinkah kau akan demi naga hitam itu marah padaku? Apa yang kalian katakan tadi? Semuanya dia yang melakukannya? Ya. Dia tahu setiap hari kau datang ke istana ini, mengandalkan sedikit kecantikannya, bersembunyi di istana ini, berusaha menggoda. Jadi, aku menghukumnya mati. Dihukum mati? Hukuman mati pun terlalu ringan. Kau tahu? Dia berani berbohong, mengaku sebagai permaisuri naga. Apa dia pantas mati? Di mana dia? Dia di taman belakang. Kakak Longzhen. Kakak Longzhen ternyata demi orang itu meninggalkanku? Yang mulia, tenanglah. Tapi, Tuan Longzhen Tampak sangat marah. Aku juga marah. Dia begitu bergegas pergi. Sama sekali tidak memedalikan Parasanku. Yang mulia, tenanglah. Sepertinya orang itu benar-benar simpanan Tuan Longzhen di istana ini. Tapi, begitulah pria, sedikit mata keranjang itu wajar. Tak lama lagi, dia akan kembali membujukmu. Benar, Yang mulia. Anda adalah yang paling pantas. Mandon Pingji. Tuan Longzhen, Putri Hong Emas. Wanita penggoda itu, sekalipun sempat disayang, sekarang, bukankah hanya mayat? Siapa yang bisa bersaing denganmu? Kalian benar. Posisi permaisuri naga ini hanya milikku. Kang. Kau pasti akan baik-baik saja. Kang. Kakak Longzhen, kau adalah yang mulia. Bagaimana bisa di sini menggali kuburan orang ini? Inyala. Kang. Lihatlah, hanya semalam, kita memiliki anak. Tidak. Yang mulia, lihatlah. Tidak. Kakak Longzhen. Inilah teller yang dihasilkan wanita itu di belakang. Mohon Tuan Longzhen menyelidikinya. Orang ini memegang telur naga, berkali-kali mengatakan, itu adalah darah dagingmu. Untungnya Yang Mulia cerdas, mengetahui kebohongannya, dan menghancurkan telur naga itu. Baru kemudian terjaga kemurnian garis keturunan naga kita. Kakak Longzhen. Ini sama sekali bukan anakmu. Dia hanya anak haram. Mengapa kau bersedih di sini? Yang Mulia, Anda terlalu baik. Orang ini sangat bejat. Anda masih mengizinkan dia dikubur bersama orang ini. Hanya orang sepertimu baru pantas jadi permaisuri naga. Kang. Ini tidak mungkin. Kakak Longzhen, jika kau benar suka anak-anak, aku adalah Jin Feng. Bisa memberimu keturunan dengan darah naga murni. Dia hanya siluman naga berdarah campuran. Apa artinya?
Berani kau bicara lagi? Kubunuh kau sekarang. Kau t'as eu tidak. Siapa sebenarnya yang kau bunuh? Dia hanyalah Siren. Wanita yang menggodamu untuk naik posisi. Jadi, kenapa kalau kebunuh dia? Jika semua orang di Istana Naga berpikir demikian, bukankah itu akan kacau? Benar. Fan Longzun. Darah naga tidak boleh tercampur. Masalah ini harus dijadikan contoh. Agar mereka yang ingin bersaing dengan putri menyerah. Dia hanya seorang wanita. Siluman naga hitam rendahan. Jika dia mati, biarlah. Diable. Putri, tolong aku. Qu'attaquant. Apa kuyong de melakukannya? Dia memprovokasi hubungan kami dan berbicara omong kosong. Jadi aku mengirim orang untuk memberinya pelajaran. Sujin bisa membuktikannya. Benar. Fan Longzun. Wanita itu mengaku sebagai permaisuri naga dan bilang dia lebih kuat dari putri. Sungguh kurang ajar. Putri adalah putri Jin Feng yang mulia dan juga calon permaisuri naga. Memberinya pelajaran adalah hal yang wajar. Aku hanya menyuruh orang untuk sedikit menghukumnya, tapi tak kusangka dia begitu lemah. Baru sebentar saja sudah tewas. Kakak Longzun, kau tidak mungkin. Demi Solomon, naga rendahan itu akan menyentuhku, kan? Siluman naga rendahan yang kau sebut itu adalah wanita yang paling kucintai. Adalah Ratu Istana Naga ini. Bagaimana mungkin? Jika dia benar-benar permaisuri naga. Bagaimana mungkin dia dikurang di istana? Lagi pula, kenapa dia pantas jadi permaisuri naga? Dia tidak pantas. Lalu, apa kau pantas? Kang suka tenang. Jadi sengaja kuatur dia untuk tinggal di Istana Naga. Melarang siapapun menjenguk. Tak kuzangka. Kalian berani melanggar larangan dan membunuh istri serta anakku. Kakak Longzun, kita dijodohkan sejak kecil. Seluruh dunia ini, siapa yang tak tahu, akulah calon permaisuri naga. Jika aku tahu, kau sudah mengangkatnya jadi permaisuri, aku takkan berani menyentuhnya. Antara kau dan aku tidak pernah setuju. Orang yang berhayal, seharusnya kamu. Nilai satu-satunya adalah garis darah Phoenix emas. Itu adalah ramuan untuk Chang menjadi naga. Jika tidak, aku tidak akan melihatmu dua kali. Kakak Longzun, apa yang kamu katakan? Aku hanya ramuan? Kalian berdua, mari menemani Chang ke kubur. Longzun empunai laku. Ini semua yang mulia perintahkan padaku. Jika Anda tidak percaya, lihatlah permaisuri naga. Because cambuk di tubuhnya, itu semua karena cambuk api Jin Feng. Itu tidak ada hubungannya denganku. Benarkah begitu? Omong kosong. Jelas itu kamu mengambil cambuk api putri ini. Aku, seorang putri Phoenix yang terhormat, bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Longzun, aku sudah menasihati yang mulia. Tapi dia tidak mendengarkan, harus memasuki istana, menyerang permaisuri naga. Kau ini, saat kau membunuh orang, kau tidak mengatakan ini. Sekarang ada masalah, kau ingin semua tanggung jawab, didorong ke putri ini, bergegas untuk menyenangkan kakak Longzun. Seumur hidupmu, hanya pantas menjadi anjing orang lain. Kau pikir, kau barang bagus apa? Mengandalkan diri sendiri sebagai identitas putri Phoenix dan kertas kontrak pernikahan yang tidak berarti itu. Membual di Istana Naga ini, Longzun tidak peduli padamu sama sekali. Kau bisa merajalela di Istana Naga selain garis darah Phoenix emasmu. Bagian mana darimu bisa dibandingkan dengan permaisuri naga? Tidak seperti ini. Ini semua yang kalian lakukan, kakak Longzun. Aku akan menggantikanmu untuk memberinya pelajaran. Longzun, aku bisa bersaksi. Xiaolongzi, dia yang menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Tidak. Dia juga mencabut tanduk naga permaisuri naga, menggali inti naganya, membuatnya berubah menjadi ular. Tidak akan pernah bisa menjadi naga lagi.
Kakak Longzhen tidak akan percaya omong kosongmu. Wanita beracun. Itu Kap merusak wajahnya, menghancurkan telur naganya, menghancurkan mutiara naganya. Kakak Longzhen, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia ingin menjebakku. Apa yang kau lakukan padanya? Aku akan membayarnya 1000 kali lipat. Kakak Longzhen, percayalah padaku, aku benar-benar tidak. Seseorang gores wajahnya. Jian Gan. Apalagie. Gambuk. Hancurkan intinya. Jian Gan. Kakak Longzhen, Ling Yu benar-benar salah. Ling Yu tidak akan berani lagi. Kumohon, ampuni aku, oke? Hal yang paling kubenci sekarang adalah melihat wajahmu ini. Kenapa? Akulah putri dari klan Phoenix. Benar. Seorang putri. Mati begitu saja, sayang sekali. Aku akan membuatmu menanggung hukuman 1000 kali lipat. Naga emas dan Phoenix emas adalah kezanggan yang tidak terken. Hanya aku yang paling memenuhi syarat untuk berdiri di sisimu. Dia hanyalah seeker jalong. Tanpa mutiara naga, dia hanyalah ular tanpa kaki. Kamu mau apa? Kau akan membayarnya karena ular betina itu membunuhku. Kau akan menyesali. Aku benci diancam. Yang Mulia Longzhen, jangan dibina. Hampa memory format, Yang Mulia Longzhen. Mingir. Yang Mulia Longzhen. Bisa menghidupkan kembali Long Ho. Yang Mulia, mohon tenang. Jika hamba bisa membuat Long Ho hidup kembali, bisakah Anda mengampuni putri hamba? Orang tua, kau tak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Mohon Yang Mulia menunggu sebentar. Ibu. Kang Kang. Kau hidup kembali. Ini, beraninya kau mempermainkanku. Hamba tidak berani. Mengapa Chang-Chang menghilang? Yang Mulia Longzhen, yang hamba gunakan, adalah teknik terlarang suku Feng. Bisa menghidupkan kembali orang mati. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga. Menghabiskan separa hidup. Tapi Long Ho tidak memiliki keinginan untuk hidup. Bahkan jika jiwa dikumpulkan, dia sengaja menghancurkannya. Mustahil. Bahkan jika jiwa tercerai-berai, kau harus mengumpulkannya kembali. Jika tidak bisa, aku akan membuat kalian berdua membayar. Yang Mulia, mohon berduka. Long Ho telah tiada. Putri hamba melakukan kesalahan besar. Hamba gagal mendidiknya dengan benar. Kejadian hari ini adalah kesalahan suku Feng sejak awal. Jika Yang Mulia Longzhen bisa mengampuni putri hamba, suku Feng bersedia membayar harga APA Pan dan melayani suku Long. Jika aku mengambil kesempatan ini dan menjadi Long Ho dengan hubungan aku dan kakak Longzhen selama bertahun-tahun, dia akan segera melihatkan gadis kecil itu seperti dulu dan hanya melihatku. Kakak Longzhen, Ling Yu bersedia menikah ke istana Long dan menyerahkan diri pada kakak Longzhen. Aku rasa ini ide bagus. Boleh. Putri hamba sudah lama mengagumi Yang Mulia. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kudengar suku Feng, ahli dalam teknik nirwana dan kelahiran kembali. Kau baru saja menggunakan teknik itu. Kudengar suku Feng kalian memiliki teknik rahasia lain. Bernama Yuyandan. Mangapa tidak digunakan? Yang Mulia maksud adalah teknik terlarang suku Feng. Karena terlalu bertentangan dengan takdir, suku Feng menganggapnya sebagai rahasia. Yang Mulia, jangan lakukan itu. Tidak bisa? Atau tidak berani? Fudangar.
Teknik rahasia Hui Hundan butuh 49 hati Phoenix. Dibuat dari hati Phoenix. Bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, dia bisa hidup kembali. Tidak. Apa maksudmu? Klan Phoenix sekarang sudah sekarat. Seluruh klan hanya memiliki 100 orang. Satu pil kebangkitan membutuhkan 49 nyawa anggota klan. Ini sama saja dengan merenggut nyawa klan Phoenix kami. Beware. Ini yang pertama. Kemudian, menggunakan seni terlarang, membantai putriku. Cepat atau lambat kamu akan mendapatkan balasan. Lalu kenapa? Tidak ada apapun di dunia ini yang lebih penting dari Chang Chang. Tron, kembalikan nyawa putriku. Sampaikan dekrit. Siapapun yang bertemu dengan klan Phoenix lagi. Venu ton pas en pain. Ya, Tron, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Quelle obéis-tu? Pergilamant jadi en Tudulu. Orang tua. Apa la Jiang un Jinko Katakan? Berani membantai klan Phoenix kami. Kami tidak akan membiarkanmu. Sudah sekarat. Masih saja keras kepala. Tenang saja. Anggota klan akan segera bergabung denganmu di sana. Klan Naga dan Phoenix. Menenggang Kizimbangan in dan Yang. Sekarang klan nagamu mendeklarasikan perang. Di seluruh dunia, hanya akan ada penderitaan. Lalu kenapa? Aku hanya ingin Chang Chang hidup kembali. Panderitan. Apa hubungannya denganku? Kau. Yang Kedua. Semakin dekat aku dengan menghidupkan kembali. Kang Kang. Kang Kang. Tidak peduli apapun caranya. Bahkan jika aku harus membunuh seluruh klan, aku pasti akan menyelamatkan. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, nyatakan perang. Siapapun yang memberikan hati Phoenix, akan kuberi hadiah besar. Leper Yang Mulia Longzuen. Dengan 49 jantung Phoenix, kami membuat pil kebangkitan roh. Telah berhasil. Baik. Kang Kang. Kau pasti sudah tidak sabar. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Kang Kang. Mengapa? Kamu masih belum bisa bangun? Kang Kang. Kodak Sujaku sentu. Masih marah padaku? Kalau begitu aku tak akan sentuh. Bangunlah segera. Mengapa? Aku sudah habisi semua anggota suku Phoenix. Ini sudah pil ke-10 yang dibuat. Mengapa kau tetap tak bangun? Kang Kang. Kang Kang. Liu Kangkang. Aku ingin kau hidup kembali. Ide Plagi. Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Harus bagaimana? Yang Mulia Longzuen. Masalah besar terjadi. Semua suku akan menyerang naga. Sekarang, mereka berencana membalas dendam pada naga. Bagaimana mungkin? Kang Kang. Beberapa hari lalu, karena perang naga Phoenix, sekarang suku Phoenix telah punah seluruhnya. Semua wilayah marah dan ingin membalas. Mereka sedang menuju istana naga. Dengan kemampuan mereka, tak ada yang perlu ditakut. Jumlah mereka banyak. Pasukan naga hanya 100.000 prajurit. Ani, ikut aku berperang. Saya.
Kau bunuh seluruh Phoenix hanya demi seorang wanita. Ini melanggar hukum alam. Hari ini akan jadi hari kematianmu. Kami angkat kau jadi Raja Naga. Tapi kau menghancurkan seluruh penjuru dunia. Kau tak layak jadi Raja Naga. Kalian para pecundang. Hari ini aku akan menghabisi kalian sampai tak tersisa. Yang Mulia Longzuen, cepat pergi. Kang Kang. Akhirnya kau sadar, Chang Chang. Aku akhirnya berhasil. Rupanya. Usaha kerasku tak sia-sia. Kubantai seluruh klan Phoenix. Hingga kau hidup kembali. Semua ini sangat layak. Salaku. Hampir saja mengotori dirimu. Kang Kang. Kau tetap tak mau terima aku? Ku tentang takdir demi diri. Musnahkan klan Phoenix. Hanya untuk selamatkanmu. Apa yang kau mau, hingga kau maafkan aku? Lebih baik mati saja. Aku lebih suka. Mati lebih tuntas. Jiwa raguku sudah hancur. Mengapa tetap mengejarku? Sudah kukatakan. Dari hidup ke hidup. Kau Ratu Naga milik. Bunuh. Malah aku jadi penjahat perusak negara. Andai tak ada aku, mungkin kau tak banyak membunuh. Hari ini, tanganmu lagi-lagi berlumuran. Berapa banyak darah? Kang Kang. Hidup mati mereka. Tak ada hubungannya dengan kita. Segala yang kulakukan agar kau tetap hidup. Salah si Phoenix tua tak berguna. Terpaksa ku tanggani sans diri. Itu bukan alasan untuk habisi klan Phoenix. Radisson Niewa, kau anggap seperti sampah. Dibantai semena-mena. Azal ko hidup. Berapapun yang mati tak peduli, jika takut hukum karma. Balazandoza. Takapa. Aku tanggung sendiri. Akan Kulindanjiko, Sepanjang Maza. Lihat tangan. Darah di wajahmu. Kau ini sebenarnya sakit jiwa. Cinta menyimpang. Kang Kang. Kelak ko akan mengerti. Kang Kang. Ayo pergi. Liu Kangkang. Ku carimu 300 tahun. Ikutlah denganku. Suamiku. Suamiku. Bahkan ku ikut kau. Dulu tak mau. Sekarang pun tetap. Kang Kang. Mereka segera menyerbu. Kita harus pergi. Kau akan menyesali perbuatan. Membayar konsekuensi. Sepertinya aku terluka parah. Si rubah tua itu. Koberani melumuri pedandanggan raka. Jika aku keluar, pasti akan mati. Sang Sang. Yang kuinginkan. Agnala bersamamu selamanya. Dalam setiap kehidupan. Aku tak boleh mati. Sang Sang. Bantu aku berdiri. Ambilkan penawar di istana. Setelah aku minum, kekuatanku akan pulih. Aku akan menghabisi semua pengganggu itu. Untuk persatuan kita, halangi apapun. Penyesalan terbesarku sepanjang hidup ini adalah menyelamatkan Dengendara hatiku sampai tahun lalu.
hingga menyebabkan malapetaka ini. Tiran. Kelua Ka. Jika kami berhasil menembus perlindungan ini, akan kucabut sisikmu, kurenggut urat naga. Kelua. TAPI. Kali ini, aku tak akan menyelamatkanmu lagi. Cancan. Cancan. Jangan. Kemudian, Ao Chen diadili bangsa-bangsa. Dieksekusi dengan kejam. Rohnya dikurung di kolam petir. Disiksa abadi. Aku menjadi biksuni. Habiskan sisa hidup. Untuk mendoakan korban kekejamannya. Semoga dunia ini tak ada lagi tiran penindas. Tak ada cinta yang dipaksakan.